tetes air laut ini mensifati dari laut yang sangat luas itu. Sama asinnya, satu tetes sama asinnya dengan bentangan laut yang sangat luas itu. Jadi tetap mensifati. Nah, apabila kita bisa kembali kepada sifatnya yang asin, maka sejatinya yang satu tetes itu sudah kembali. Ini yang disebut dengan laut. Dan begitu juga manusia. Ketika sifat-sifat Allah sudah tajalli di dalam dirinya, maka dia sudah kembali kepada Allah, sudah kembali kepada kehatan. Dan manusia seperti ini, inilah yang disebut sebagai hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Para sahabat, sedulurku dimanapun Anda berada, di hari yang cerah ini dan di kebun yang sangat indah ini, ya, saya sapa kalian semua. Semoga kalian semua yang nampak ataupun yang tidak nampak, semua turut berbahagia, semua dalam sukacita. Dan semoga kalian semua senantiasa memuja dan memuji Tuhan melalui aplikasi Cinta Kasih. Dalam keseharian, dalam aktivitas apapun, kita selalu memberikan cinta kepada sesama, selalu memberikan kasih kepada sesama tanpa pandang bulu. Untuk itu, para sedulur, baik yang berstatus sosial tinggi ataupun rendah, saya sapa semuanya. Kalian wajib berbahagia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuka sebuah tema tentang segala sesuatu adalah tergantung dari manusia, ya. Dalam satu ayat disebutkan di situ, Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendirilah yang merubahnya. Allah hanya memberikan cinta, Allah hanya memberikan kasih, memberikan kebahagiaan kepada makhluknya. Akan tapi ketika yang didapat adalah sebuah penderitaan, sebuah kesengsaraan, itu sesungguhnya juga datang dari dirinya makhluk, ya. Jadi jangan pernah salahkan Allah, jangan pernah kita protes sama Allah bahwasanya semua itu adalah karena ujiannya. Tidak demikian, lur. Jadi Allah itu tergantung pada prasangkamu, ya. Kalian mau memprasangkakan Allah seperti apa, ya. Ketika diri kita memprasangkakan Allah bahwasanya ketika kita ditimpa satu masalah, ketika kita ditimpa satu musibah, itu adalah datang dari Allah, maka ini adalah sebuah prasangka yang datang dari pikiran kita. Dan perlu kita tahu bahwasanya takdir itu ada pada pikiran kita sendiri, ya. Memikirkan sesuatu sehingga hal itu akan terjadi, ya, dan nyata terjadi, itu sudah bukan menjadi kehendak, melainkan itu sudah menjadi takdir.
Berarti apapun yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi ya. Nah, sebetulnya posisi Allahnya ini adalah sebetulnya hanya mengikuti kemauannya saja, mengikuti kemauannya makhluk ya. Nah, padahal di sisi lain kita tidak boleh egois bahwasanya satu peristiwa ataupun satu kejadian sehingga membuat kita protes terhadap Allah, membuat kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta dikeluarkan dari satu masalah. Ini sebuah keegoisan diri. Dan sementara di sisi lain kita tidak mengetahui siapa Allah ya. Nah, manakala hati ini masih belum kenal siapa Allah, maka apapun yang terjadi itu datangnya bukan dari Allah, melainkan dari dirinya sendiri sebagai makhluk. Jadi segala sesuatu yang terjadi ataupun menimpa diri kita, sebetulnya itu adalah kemauan kita sendiri. Kitalah yang memutuskan, kitalah yang memilih ya. Ketika kita memilih sebuah ketidakpastian, dalam arti kita memilih bahwa Allah ini adalah gaib dan tidak bisa ditemui, tidak bisa nyata, maka pilihan itu pasti akan terjadi bahwa Allah akan selamanya gaib. Akan tetapi ketika kita mempunyai prasangka yang kuat sehingga prasangka ini menjadi kenyataan, sehingga pertanyaan mengenai siapa Allah, apakah saya bisa melihat Allah, dan hal itu keluar dari hati sanubarinya yang sangat kuat sehingga dia bisa mencari jalannya, mencari seorang yang bisa menerangkan hal ini ya pada akhirnya keinginan dirinya terwujud ya, terwujud, akhirnya bisa kenal siapa pemilik nama Allah. Jadi di situ ada sesuatu yang selalu mengikuti. Artinya ketika kita menginginkan hitam, yang hitamlah yang akan terjadi. Ketika kita menginginkan yang putih, maka yang putihlah yang akan terjadi. Betulnya seperti itu lur ya. Kita santai sambil ngerokok lur ya. Ambil ngerokok dulu. Maka dari itu ya, keinginan yang datang dari satu manusia, apabila manusianya itu sudah mengenal diri sehingga mengenal Allah, maka keinginan itu sudah mutlak menjadi keinginannya Allah, sudah mutlak menjadi apa yang Allah mau ya. Jadi sebetulnya simpel, tergantung dari kita memahaminya ya. Nah, apabila kita memaknai bahwa Allah itu hanya ada di luar diri kita, sehingga di dalam diri kita tidak mengetahui bahwa Allah juga meliputi diri ini ya, maka dugaan kita nanti bahwa ketika bertemu dengan Allah adalah seperti kita berhadapan-hadapan dengan satu orang ya. Padahal tidak, perlu diingat Allah ini Ahad, Allah ini Esa ya. Makanya kita juga perlu
kembali kepada keesaannya. Ada sebuah pertanyaan, Allah sudah esa, kok kenapa diesa-esakan? Dan saya balik lagi pertanyaannya, esa itu apa? Ya memang Allah sudah esa dan kita perlu mengesakannya. Nah, ketika Allah sudah esa, kita tak bisa mengesakannya, lantas yang kita katakan Allah sudah esa kok diesa-esakan. Nah, lantas kita tahu hanya sampai mana mengenai esa, mengenai ahad. Nah, ada juga satu pertanyaan, ketika di situ ada Allah, di manakah hamba? Dan ketika di situ hanya ada hamba, di manakah Allah? Hal seperti ini sering dipertanyakan. Ya. Yang disebut Allah mana, yang disebut hamba mana? Nah, bahwasanya yang disebut Allah adalah manakala sesuatu yang ada di semesta ini hancur, artinya dalam kefanaan, eksistensinya tidak diakui keberadaannya, maka ini yang disebut sebagai Allah secara ilmu, dan itulah hidup yang qiyamuhu binafsihi, tanpa ada sekutu lain, tanpa ada unsur lain di dalamnya. Nah, ketika di situ hanya ada Allah, di manakah hambanya? Nah, yang disebut hamba adalah ketika seseorang itu memang sudah kembali kepada sifatnya yang punya sifat. Tak ubahnya ketika air laut ataupun setetes air laut ini mensifati dari laut yang sangat luas itu, sama asinnya. Satu tetes sama asinnya dengan bentangan laut yang sangat luas itu. Jadi tetap mensifati. Nah, apabila kita bisa kembali kepada sifatnya yang asin, maka sejatinya yang satu tetes itu sudah kembali. Ini yang disebut dengan laut. Dan begitu juga manusia, ketika sifat-sifat Allah sudah tajalli di dalam dirinya, maka dia sudah kembali kepada Allah, sudah kembali kepada kehatan. Dan manusia seperti ini, inilah yang disebut sebagai hamba. Paham lur ya? Nah gitu. Jadi yang namanya Allah itu tergantung dari persepsi kita, tergantung dari pemahaman kita. Begitu juga sesuatu yang terjadi ini tergantung dari kita sendiri, bukan tergantung dari Allah. Ya. Allah hanya mengikuti saja kemauannya, maunya apa diikuti, difasilitasi. Ya. Nah, semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Ya, ini yang perlu kita ketahui, dan ini yang perlu kita kaji lebih dalam agar semuanya bisa terungkap rahasianya diri, yang pada akhirnya di situ masuk dalam keesaannya. Ya, begitu lur. Paham sampai di sini lur? Nah, seperti ini baru keren namanya lur. Ya. Nah, masa kita egois, maunya enak saja. Ketika tidak enak, pikirannya kita telah tertimpa musibah yang datang dari Allah. Padahal itu kemauan kita sendiri. Dan apabila kita sudah mengetahui itu kemauan kita sendiri, terus kita mempelajari sebuah ilmu bahwasanya di semesta ini tidak ada yang perlu diakui keberadaannya, eksistensinya harus
disirnakan, difanakan. Ya maka sejatinya itu sesungguhnya ya Allah sendiri loh yang berkehendak, yang berkeinginan, yang berkekuatan. Nah maka dari itu ada istilah semuanya tergantung dari Allah, saya hanya pasrah. Artinya ketika hal ini terjadi ataupun ketika hal ini terlontarkan dari mulut kita, bukan berarti Allahnya ada di luar sana yang mengatur kita, tidak. Nah ketika sudah berbicara Allah, berarti diri kita ini tidak boleh lur diakuinya ya. Kita harus menetapkan bahwa ini adalah Allah, ini adalah sang hidup yang memperjalankanku. Nah, jadi seperti itu aja lur. Semuanya adalah tergantung dari persepsi, tergantung dari pemahaman kita memaknai satu kehidupan ya, sehingga hal itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian lur, terima kasih ya, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.